Salam semuanya, perkenalkan, nama saya Jonathan Mangatur Valentino dengan NIM 2005540. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS merangkum tugas SPAK dari Pak Suka, yaitu mengenai pertemuan setelah UTS dari pertemuan ke-8 hingga ke-14 kalau tidak salah, sekitar ada 7 materi yang diterangkan oleh Pak Suka. Di sini saya akan sedikit merangkumnya kembali menurut pemahaman saya. Langsung saja, yang pertama mengenai kepemimpinan hamba. Apa itu hamba dan mengapa kita melayani? Orang yang suka berdoa sering dipakai Tuhan karena dapat dipercaya. Ini sendiri terjadi di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1. Kemudian di dalam Kisah Rasul 3 ayat 6 yaitu man of faith atau kepercayaan dari Tuhan. Diperlukan iman yang besar untuk melayani orang-orang. Terlebih saat kita menemukan kondisi-kondisi yang kita pikir kita tidak dapat melakukannya, tetapi dengan kuasa Tuhan dan juga iman kita sendiri, kita dapat melakukannya. Lalu yang kemudian man of word, atau orang yang memegang kata-katanya itu dapat dipercaya. Orang yang mengandalkan firman-Nya lah yang dipakai Tuhan secara efektif juga. Semakin kita mengenal Tuhan melalui Alkitab, semakin kita akan beriman kepadanya. Lalu yang selanjutnya yang keempat ada men that are filled with Holy Spirit. Kalau menurut terjemahan versi saya adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang mampu dipakai Tuhan secara efektif. Mustahil apabila kita melayani tanpa kuasa oleh Roh-Nya, karena tidak akan efektif kalau dia terlihat ya. Sebab kita pada puasa dan tuntunannya juga. Kemudian ada kepahitan dan kebencian. Contohnya tokoh di Alkitab yaitu Kain, seorang anak. Ada anak pertama Adam dan Hawa. Kain merupakan tokoh pertama yang berpaling dari kasih Allah karena memiliki sifat yang pertama kemunafikan, kedua iri dan cemburu, dan tiga kemarahan. Kemudian kebalikan dari semua itu adalah tentang Yesus. Kita melihat sifat Yesus sama seperti yang ditemukan dalam ajarannya yang tersebar di kerajaan, yaitu di dunia saat dia hidup. Dari situ kita dapat mengambil poin-poin positif antara lainnya. Yang pertama adalah pelayan. Dia yang terbesar, seorang pemimpin, tetapi harus juga bisa menjadi pelayan dari semuanya. Jadi seorang pemimpin itu haruslah mempunyai sifat rendah diri, yaitu mau melayani anggota-anggotanya, jemaat. Yang kedua adalah tidak menjadi tuan atas orang atau tidak punya derajat lebih tinggi atas orang lain. Sebenarnya ini signifikan berkaitan satu sama lain dengan pelayanan itu sendiri. Yang ketiga adalah hidupnya dapat dijadikan contoh atau panutan dalam segala hal. Yang keempat adalah rendah hati. Kita harus mempunyai kerendahan hati yang tinggi, hidup tanpa pura-pura, dan jujur dengan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi benar dikatakan orang-orang itu, jadilah dirimu sendiri, tidak perlu seperti orang lain gitu dalam gaya hidup, pakaiannya, atau sifatnya bagaimana. Tidak perlu, jadilah diri kita sendiri yang sudah ada sejak lahir bagaimana. Yang kelima, sebagai seorang anak. Nah, sebagai seorang anak, kita harus mau belajar setiap harinya dan berusaha menjadi yang terkecil. Jadi setiap hari itu kita jangan pernah merasa sudah dewasa, jadi sudah dapat melakukan segalanya. Kita harus tetap menjadi seorang anak yang taat, terutama pada Tuhan. Yang keenam, sebagai yang lebih muda, kurang lebih sama. Yang ketujuh dan ke-8 yang terakhir dan yang terkecil. Nah, poin ke-5 sampai ke-8 ini selanjutnya berkaitan tentang kerendah hatian. Lalu selanjutnya yang ke-9 adalah tidak ada paksaan. Yang ke-10 tidak ada ambisi buta. Yang ke-11 adalah dia membuat dirinya tanpa reputasi. Kita tidak usah memperdulikan adanya reputasi karena itu hanya nilai yang hanya sementara. Nah, ini berkaitan dengan di poin 4 tadi mengenai kerendah hatian ya. Jadi semua ini berkaitan memang. Yang ke-12 yaitu tentang manusia. Yesus sepenuhnya Allah dan juga manusia. Yang ke-13 adalah Yesus merendahkan dirinya dan taat. Bahkan ia taat sampai ia mati. Yang ke-14 adalah kematiannya Yesus di atas kayu salib. Ke-14 hal ini bukan hanya sifat Yesus saja, tetapi juga pasti sifat Allah Bapa Yesus.
Karena Yesus pernah berkata seperti yang dikutip dalam Injil Yohanes 14 ayat 9. Apabila kamu melihat aku, kamu juga telah melihat Bapa. Hamba yang menderita. Dalam Yesaya 53 dinubuatkan petunjuk tentang Mesias atau Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan. Dalam Yesaya 52 ayat 13-15, Yesaya menunjuk kepada hamba yang menderita, dan ketika Mesias akan datang, Mesias sendiri akan datang dalam kerendahan hati. Baik, pertemuan ke-8 atau pertemuan pertama setelah UTS setelah selesai, lanjut kita ke pertemuan kedua, yaitu tentang the right to lead, kebenaran tentang menjadi pemimpin. Apa yang membuat seorang berhak menjadi pemimpin? Tentu saja itu tidak diperoleh dari pemilihan atau dari suatu pertemuan, maupun dari sebuah jabatan, gelar, peringkat, atau derajat tidak serta-merta menjadi syarat untuk memimpin orang lain. Dan kemampuan untuk memimpin juga tidak datang dengan sendirinya. Dari segi umur atau pengalaman, dapat dikatakan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu hanya dapat melalui satu jalan, yaitu dengan diakui, bukan meraih kepemimpinan itu. Baik, yang pertama bagian 1 mengenai aksi. Jenis pemimpin yang ingin orang ikuti untuk menjadi pemimpin, kita harus yang pertama buang ego kita. Yang kedua, jadilah pengikut yang baik dahulu, mau belajar dari kerendahan. Jadi seorang pemimpin itu tidak ada yang instan, pasti harus menjadi anggota dulu. Yang ketiga, bangunlah hubungan yang baik. Keempat, bekerja dengan unggul. Kelima, bergantung pada kedisiplinan bukan emosi. Yang keenam, membuat nilai-nilai tambahan dalam tujuan. Yang ketujuh, terakhir, berikan semua kekuatanmu untuk menjadi seorang pemimpin yang dipercaya. Jadi seorang pemimpin itu tidaklah boleh bersantai-santai begitulah. Jadi seorang pemimpin itu harus bekerja keras. Tidak ada seorang pemimpin, walaupun itu pun sebuah kelompok yang kecil sekalipun, seorang pemimpin itu dianggap tidaklah bisa bersantai-santai. Tidak, semua pemimpin itu pasti susah, dan tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Hanya orang-orang pilihan Tuhan lah yang dipercaya Tuhan yang dapat menjadi pemimpin. Lakukanlah hal yang baik, maka kita akan mendapatkan hal yang baik pula. Kemudian ada contoh Norman Schwarzschild, seorang kolonel yang ditempatkan di Vietnam pada perang Vietnam. Dia tuh berhasil membawa kompani atau batalion infanteri bernomor 1 yang dia pimpin menjadi batalion dengan kepemimpinan yang kuat. Misalnya saat seorang prajuritnya terluka karena ranjau, dia pergi ke tempat prajurit itu dan menolongnya walau sudah tergeletak. Disangkanya dia sudah mati lah begitu. Tetapi baik, lanjut dari tadi, maaf kepotong. Sehingga selamatkan itu berhasil, ya apa Kolonel Norman Schwarzschild itu kan, sehingga banyak orang mengagumi sifat kepemimpinannya. Pengaruh pemimpin yaitu Jeff King, seorang peseluncur anjing. Setiap seorang peseluncur yang memakai anjing sebagai media apanya gitu, kayak kuda. Kalau kita naik delman, kuda yang menariknya. Ini yang itunya peseluncur ini ditarik oleh seekor anjing. Anjing yang dimiliki ini untuk menariknya sebanyak 70 ekor. Itu banyak sekali ya. Jadi setiap di awal pertandingan dia memberikan kesempatan pada anjing-anjingnya untuk merasakan sebagai seorang pemimpin. Dan sekali ya, jadi bergantian itu anjingnya itu kayak kita pernah gak sih waktu SD itu ditunjuk jadi ketua kelas, setiap minggunya bergantian tugas bergilir gitu lah ya. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang dilakukan Jeff King pada anjing-anjingnya saat menarik seluncurannya itu. Sampai dia menemukan anjing yang dapat memimpin yang bernama Jenna, yang saat itu masih berumur 2,5 tahun. Kalau kita analogikan Jeff King ini sebagai Tuhan Allah dan anjing itu adalah kita sebagai manusia. Jadi Allah itu menyeleksi kita seorang manusia untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau kita analogikan lagi, anggaplah seorang pemimpin, mungkin kita juga setuju dengan sependapat kalau seorang pemimpin yang tertinggi ada di dunia ini adalah seorang pemimpin di negara adidaya. Misalnya aja Amerika Serikat. Saat ini seorang pemimpin tersebut bernama Joe Biden. Mungkin saja Joe Biden ini memanglah pilihan Tuhan karena dipercaya untuk memimpin bangsa Amerika yang memang bisa dibilang juga kiblatnya dunia. Seperti itu. Pemimpin yang luar biasa adalah futuris. Selanjutnya optimis, mereka yang percaya pada prinsip atau tujuan yang mereka buat sendiri. Ekonomis, mereka yang menghargai semua yang dihasilkan oleh orang lain. Aktivis,
Mereka yang bertindak dan memberi kuasa kepada orang lain dengan tindakan mereka. Strategis, itu cara mereka untuk memanfaatkan sumber daya. Entusias, mereka yang memiliki kegemaran menentang logika. Pragmatis, peninggalan mereka adalah cara untuk menghadapi permasalahan. Industrialis, mereka menggulungkan dan kerja keras. Dan terakhir finalis, mereka bekerja keras dengan ketekunan dan dedikasi agar mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemudian bagian 2 mengenai PC, tokoh yang dapat dijadikan panutan. Mengenai PC, mereka adalah Nelson Mandela yang kita kenal sebagai Presiden Afrika Selatan pertama yang berkulit hitam. Pada awal 1940, Mandela mengikuti INC, organisasi yang memperjuangkan HAM dan kulit hitam di Afrika Selatan. Pada tahun 1950, Mandela dan asosiasinya bekerja keras untuk menciptakan perubahan revolusi di negaranya. Pada tahun 1956 sampai 1961, dia berulang kali ditahan karena melakukan aktivitas penghasutan atau black campaign lah bisa. Pada 1961, dia memimpin kampanye pengeboman terhadap target-targetnya. Kemudian ia ditahan dan dituduh melakukan kejahatan. Lalu ia dipenjara seumur hidup. Pada tahun 1963 sampai 1990, ia dipenjara selama 7 tahun. Kemudian pada tahun 1990, ia dibebaskan. Pada tahun 1994 sampai 1999, dia memenangi pemilu dan terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, yang mana pada saat itu belum ada presiden kulit hitam di Afrika Selatan. Jadi tokoh Nelson Mandela ini kurang lebih mirip sekali dengan Saulus dulu ya, sebelum dia bertobat. Kalau itu dimana banyak kesamaan ketika dulu dia adalah seorang pemberontak yang mana melakukan kejahatan untuk kepentingan organisasinya. Nah, kemudian setelah ia selama di penjara mungkin ia mengalami pertobatan dan jadilah seorang Nelson Mandela yang rendah hati, baik dan mementingkan kebutuhan rakyatnya dulu. Selanjutnya bagaimana tuh cara menemukan PC ya? PC sendiri tuh ada di sekitar kita, ya di depan, di belakang, di samping, dan di mana-mana. Kemudian bagian ketiga tentang pengorbanan. Eric Liddell, peraih medali emas pada tahun 1924, dia berlari di nomor 100 meter Olimpiade karena itu dilakukan di hari Minggu. Lalu di kemudian hari karena ketaatannya ini pula, dia kemudian menjuarai nomor lari di nomor 400 meter. Berbeda dan lebih prestisius lah sebutannya dibanding 100 meter itu. Sama-sama dapat di Olimpiade juga, keren sekali kan. Nah, kemudian give up to go up. Contoh karakter di Alkitab itu tentang Nabi Nuh yang keluarganya dia tercela di dalamnya, makanya dia diselamatkan oleh Allah. Dan Abraham menjadi bapak dari segala bangsa. Yusuf dijual oleh saudaranya sendiri, kemudian menjadi penguasa Mesir. Lalu Nabi Nehemia mendapatkan ancaman perlawanan untuk di Yerusalem, tapi dia berjuang dan akhirnya ia menjadi utusan Tuhan. Lalu yang terakhir ini Paulus, seorang yang dulunya pembunuh, seorang Kristen yang kejam, bengis, kemudian ia mengalami pertobatan. Yang bagian keempat itu mengenai resiko. Contoh karakternya adalah Harry Truman. Dia itu adalah seorang budak perempuan dari Amerika yang melarikan diri dari perbudakan di Amerika bagian selatan. Nah, dulu tuh di zaman perang saudara terjadilah seperti itu. Ada kubu, seingat saya, nasionalis gitu, dan kubu selatan yaitu konfederasi. Nah, di zaman inilah perbudakan tuh sangat merajalela antara kedua pihak ini. Sebenarnya sama-sama salah, tetapi hasil dari perang saudara ini dimenangkan oleh nasionalis dari kubu utara begitu. Pemimpin yang berani mengambil resiko, tambah mengumpulkan informasi dengan bijak. Yang kedua, memahami resiko dari kekuatan. Yang ketiga, melakukan persiapan menyeluruh. Yang keempat, berani untuk gagal. Yang kelima, memiliki fleksibilitas, lalu dan lain sebagainya. Kemudian tokoh selanjutnya dia Chiune Sugihara. Pada tahun 1939 menjadi wakil konsul pada konsulat Jepang di Kansas, Lithuania. Tugas-tugas yang lain adalah melaporkan gerak-gerik pasukan Soviet dan Jerman.
Selanjutnya determinasi. Kapan seorang pemimpin melakukan determinasi? Determinasi itu sih menurut pemahaman saya ada ketika seorang pemimpin sudah mencapai apa yang ditujukannya, dia mengalami sedikit kerja kerasannya itu karena memang sudah tercapai tapi tidak ada kata berhenti, makanya dilakukan determinasi. Singkatnya ya penurunan kerja kerasnya. Tidak seperti juga tapi kurang lebih begitu. Nah, yang menarik adalah ketika melihat suatu kebenaran, ketika menginginkan perubahan, ketika menunjukkan keyakinan, ketika ingin menghadapi suatu tantangan, dan terakhir ketika ingin belajar dan berkembang. Determinasi dilakukan ketika sudah tahapan yang seperti saya bilang tadi, mencapai kebenaran gitu. Jadi dilakukan determinasi. Masih ada lagi ketika mengambil jalan yang sulit, dan terakhir ketika sedang memimpin. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Eddie Rickenbacker. Dia tuh mengalami suatu tantangan ketika ia baru berusia 12 tahun, ayahnya meninggal dan ia menjadi tulang punggung keluarganya. Ketika dia remaja, ia menjadi seorang teknisi mobil balap. Kemudian pada usia 22 dia menjadi seorang pembalap. Nah, ketika Amerika memasuki masa Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, ia mendaftar sebagai menjadi seorang aviator, tetapi ia tidak diterima karena sudah terlalu tua dan tidak terlatih. Kemudian ia diterima sebagai supir, lalu ia berbicara kepada atasannya agar mengirimkan dia ke sekolah penerbangan. Sepanjang waktu selama hidupnya, ia telah mencatat selama 300 jam terbang, bertahan di 134 titik area musuh, membunuh 26 orang, dan mendapatkan sangat banyak medali penghargaan. Lalu ia juga dipromosikan menjadi kapten dan komandan skuadron. Dengan semua yang ia telah lakukan itu, ia dijuluki sebagai kartu Asia Amerika. Jadi seorang yang diandalkan itu awal mulanya tidak ada instan, tapi dari perjuangan kerja kerasnya. Contohnya inilah. Nah, bagaimana menjadi pemimpin yang berpengaruh? Yang pertama, memiliki integritas. Ini sangat penting, prinsip hidup, yaitu integritas diperlukan. Kedua, memelihara hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, mempercayai orang lain. Yang keempat, mendengarkan orang lain. Dan kelima, memahami orang lain, karena memperluas hubungan dengan orang lain. Ketujuh, mengarahkan ke dalam membangun hubungan. Kesembilan, memberdayakan. Kesepuluh, menerima pengaruh dari yang lain. Baik, materi tentang kepemimpinan sudah selesai. Selanjutnya kita materi ke how to influence people, atau bagaimana cara memiliki integritas dengan orang lain. Bab 1. Seorang pembawa pengaruh harus memiliki integritas dengan orang lain. Integritas menurut KBBI adalah mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Karakter seseorang dapat kita lihat dari cara hidupnya bagaimana. Integritas dilakukan dari hal-hal kecil dan dapat berkembang setiap harinya. Keuntungan dari integritas adalah kepercayaan. Seperti tadi, menjadi seorang pemimpin dibutuhkan sebuah kepercayaan dari anggota-anggotanya. Nah, menjadi seorang pemimpin juga harus memiliki integritas, dan buah dan integritas itu adalah kepercayaan. Jadi saling berbalik. Jika ingin membawa pengaruh, kembangkanlah pertama jiwa karakter yang konsisten, kedua transparan, ketiga tepati janji, dan keempat berikan contoh kerendahan hati. Misalnya kita tuh selalu bersikap rendah hati kepada sesama kita, antar manusia, dan juga kepada orang yang tidak menyukai kita. Kemudian Allah akan mengerjakan sisanya. Jadi bisa ada orang membenci kita balasnya jangan dengan kejahatan, tetapi dengan kerendahan hati. Ada saatnya Tuhan akan membalas orang tersebut. Jadi kita lakukan saja yang Tuhan kehendaki. Dan kerangka sederhana menjadi seorang berintegritas. Pertama, komitmen pada diri sendiri untuk tulus, dapat dipercaya, dan menjaga rahasia dari orang lain. Kedua, putuskan sebelumnya bahwa kita tidak dalam meninggikan hati atau sombong. Ketiga, utamakan hal-hal kecil, karena seorang pemimpin yang besar sendiri awalnya berasal dari kalangan orang-orang kecil di kelompoknya. Nah, setiap hari prioritaskan hal yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu, bukan yang diinginkan terlebih dahulu. Banyak orang sering ketukar tentang hal ini. Semoga kita dapat memahaminya dan tidak menjadi seorang seperti itu. Bab kedua, mengenai seorang membawa mengasuh orang lain. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam mengasuh. Di antaranya, pertama, kasih, hormat, rasa aman, pengakuan, dan dorongan. Lanjut, hal-hal yang akan dapat ketika mereka diasuh.
harga diri, rasa memiliki, pandangan, harapan. Kemudian langkah sederhana menjadi seorang pengasuh, buat mereka komitmen satu sama lain, untuk percaya, memiliki akses dengan mereka, beri kesempatan, dan angkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Bab 3, seseorang pembawa pengaruh pada iman orang lain. Fakta mengenai iman dalam diri. Yang pertama, banyak orang yang sulit percaya pada dirinya sendiri. Yang kedua, banyak orang yang merasa terisolasi dengan tidak adanya orang-orang yang mempercayai pikirannya. Nah, banyak nih, jadi tuh intinya kita tuh ingin selalu diperhatikan. Jadi tuh orang kenapa tidak mau mendengarkan kita, tidak mau dipercayai. Nah, ini penyebabnya karena kita sudah memiliki pemikiran egois itu kita sendiri. Nah, seharusnya solusinya janganlah kita seperti itu, tapi tetaplah memikirkan segala sesuatu dengan dalam rencangan Tuhan. Jangan berpikir egois seperti itu. Yang ketiga, seseorang memiliki naluri yang bisa merasakan keyakinan dalam diri seseorang. Yang keempat, seseorang memberikan imannya untuk membuat seseorang termotivasi untuk sukses. Nah, ini adalah cara untuk membangun kepercayaan kepada orang lain. Prinsipnya hanya dengan kata be light, yaitu BALEEVI. Yang pertama be light in them before they success. Percaya kepada dia atau mereka sebelum mereka berhasil nantinya di kemudian hari. Kemudian dari kata implies their strength, mendorong kekuatan diri mereka. Ya, lalu ada kata dari huruf IL, rise their path sukses, dukung dia di saat keberhasilan itu masih jauh. Jadi sebelum kita tuh ada nggak sih, pasti ada ya orang yang berteman itu ketika ada maunya. Jadi saat orang itu tuh sudah besar, mereka memanfaatkannya. Tidak, seharusnya kita tuh jangan seperti mereka, seperti itu, tetapi kita harus mendukung pertemanan yang kita harapkan dapat sukses orang tersebut atau pertemanan kita itu. Nah, berharap seperti itu, maka Tuhan akan mengabulkannya kalau kita juga kerja keras. Lanjut dari kata huruf I, yaitu instill confidence when they fail. Tetap berikan kepercayaan ketika mereka gagal atau bahkan belum berhasil. Dari kata I, experience some wins together. Itu bagikan kemenangan bersama kalau sudah sukses. Dari huruf V, visualize their future success. Visualisasikan atau lihat secara bersama mengenai kesuksesan mereka. Dari huruf A yang terakhir, expect a new level of living. Itu harapkan atau buat tantangan setelah hal sebelumnya sukses atau berhasil. Jadi kalau kita sudah sukses, janganlah kita sudah gitu, wah segala sesuatu yang sudah kita capai, jangan, tetapi kita harus ada memiliki kelanjutannya, begitulah, dan menggapai kesuksesan itu kembali. Jadi siklus itu daur ulang, tidak ada kesudahan intinya. Lanjut bab 4, seorang membawa pengaruh dengan mendengarkan orang lain. Manfaatnya diperoleh dari mendengarkan. Yang pertama, dan mendengarkan akan membuat dengan bicara kita respect. Kedua, mendengarkan membangun hubungan yang baik. Ketiga, mendengarkan dapat memperluas pengetahuan kita. Keempat, mendengarkan membantu kita mengembangkan ide atau gagasan-gagasan. Kelima, mendengarkan akan membangun persahabatan, bahkan kekeluargaan. Nah, ini sering nih, kalau kita sering lah melakukan mendengarkan orang lain tuh, pasti orang itu suka dengan kita. Jadi lama-lama kita dekat dan sudah paham apa yang akan dibicarakan. Kurang lebih ini kan sama seperti yang terjadi di keluarga kita gitu lah. Kan orang paling lebih dekat saat kita kecil dulu adalah saudara kita, kakak atau adik. Nah, analoginya ketika kita saat ini pula, ini kan kita lagi kuliah, kita pasti nanti akan lebih sering dengan teman-teman kita, dan itu akan menjadi keluarga kita nanti. Kemudian mendengarkan ialah tindakan yang baik untuk membantu orang lain dan diri sendiri. Dengan mendengarkan, ini adalah awal kita membangun komunikasi atau hubungan yang kedepannya dapat menjadi kepercayaan yang baik. Tadi kan manfaatnya, sekarang nih hambatan mendengarkan. Yang pertama tuh akan terlalu banyak bicara. Kedua, kehilangan fokus. Ketiga, kondisi mental yang tidak stabil atau sulit konsentrasi. Keempat, stereotip atau sudut pandang bawaan dari orang-orang banyak itu bagaimana. Yang kelima, membawa masalah pribadi. Dan yang keenam, mementingkan diri sendiri, yaitu maunya didengarkan gitu lah. 9 saran untuk membantu kita menjadi pendengar yang baik.
Ini solusi dari tadi hambatannya. Yang pertama, memberi perhatian penuh untuk fokus pada lawan bicara kita. Jadi kalau lawan bicara kita sedang berbicara, kita sepenuhnya lah dengarkan. Jangan kita main HP atau melamun gitu. Nah, yang kedua, periksa motif berbicara untuk dapat respon lawan berbicara. Ketiga, temukan makna dan pengertian apa yang sedang dibicarakan. Keempat, masukkan perkataan lawan bicara kepada konteks pembicaraan. Jadi apa yang dibicarakan harus satu tujuan dengan yang kita ingin dengarkan juga. Kelima, periksa emosi. Seringkali memang dalam berbicara itu kita dengan emosi-emosi gitu. Nah, itu sebenarnya wajar, tapi ada kalanya juga dengan batasan juga gitu. Maksudnya mendengar secara keseluruhan. Terus ini sama seperti tadi, memberi perhatian penuh pada fokus bicara kita. Yang ketujuh, meringkas apa yang dikatakan lawan bicara. Yang ke-8, menanyakan apabila ada pernyataan yang tidak dimengerti. Jadi kalau ada yang kita tidak pahami, jangan kita diam saja. Jadi teman berbicara, kita tidak paham apa yang dia bicarakan, dan dia pasti kesal juga ya begitu. Nah, harusnya kita bertanya kalau misalnya tidak paham. Yang terakhir, yang ke-9, menjadi pendengar yang diprioritaskan dalam bicaranya untuk berbicara. Oke, jadi selanjutnya bab kelima, orang yang mempengaruhi dan memahami orang lain. Mengapa orang gagal memahami orang lain? Nah, itu karena adanya ketakutan, keegoisan, kegagalan untuk menghargai perbedaan, kegagalan untuk mengakui keseragaman. Hal-hal yang perlu kita pahami tentang orang lain. Setiap orang ingin menjadi seorang. Orang tidak peduli seberapa banyak kamu tahu, sampai ia tahu seberapa banyak kamu peduli. Yang ketiga, setiap orang membutuhkan seseorang. Yang keempat, semua orang bisa menjadi seseorang ketika seseorang mengerti dan percaya kepadanya. Yang kelima, setiap orang yang menolong seseorang dapat mempengaruhi banyak orang. Yang keenam, memilih untuk memahami orang lain. Nah, yang terakhir, bab keenam, seseorang yang mempengaruhi dan membesar orang lain. Mentoring, yaitu memberikan motivasi untuk bertumbuh pada orang lain. Kemudian membesar orang lain adalah investasi. Jadi kalau kita memberikan masukan-masukan, walaupun orang tersebut awalnya belum memahami, jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang sia-sia, tapi jadikan itu suatu investasi, karena Tuhan akan tidak secara kita ketahui dan orang yang kita kasih tahu itu ketahui, tiba-tiba saja orang tersebut dapatlah memahami dan mendengarkan apa yang kita ucapkan, kata-kata bagus itu. Jadikan diri kita sebagai pembesar bagi orang banyak. Dan juga kita harus berhati-hati dalam membesar orang lain. Mungkin ada orang awam begitulah, kita tuh asal saja menaruh kata-kata motivasi atau hal yang baik, tetapi udah tahu karena orang tersebut dipengaruhi orang lain juga, jadi selain mendengarkan kita, dia juga mendengarkan orang lain. Nah, dan juga sayangnya dia tuh lebih sangat mendengarkan orang yang satunya lagi, yang mana adalah orang yang agak sedikit jahat tuh. Nah, karena hal itulah itu sangat riskan terpengaruh, jadi kita juga mestilah seperti mengcross-check dulu apakah orang yang kita kasih saran ini dapat menerapkan apa yang kita lakukan atau dapat berubah, tidak tahu menahu berubah di kemudian harinya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya petunjuk yang dapat membantu memaksimalkan proses membesarkan seseorang. Yang pertama, lihat dulu potensi mereka. Nah, tadi kita lihat seperti tadi kita cross check lah begitu sebenarnya. Yang kedua, membuat visinya atau gambaran hidupnya mau gimana. Yang ketiga, menggali keinginannya. Semua lebih sama, mengatasi karakter yang kurang. Oke, baik, kita lanjut ke materi mengenai facing the giants, yaitu berupa, jadi tugasnya itu kita menonton suatu video ada di YouTube itu ya, saya cari kalau nggak salah ya sekitar 10 menitan. Nah, dari situ kita gali begitu kan, dan kita rangkum. Nah, hasil rangkumannya seperti ini kurang lebih. Jadi film ini tuh menceritakan mengenai kehidupan suatu klub football. Kalau di sana tuh sebuah kayak bola tangan gitu lah, football di Amerika dengan football di Inggris tuh berbeda lah ya. Yang kita ketahui football itu bola kaki, sepak bola. Tapi ya kalau di sana tuh yang dioper lempar itu dibawa sampai ke gawang gitu lah. Dan ada yang mencegalnya. Jadi football dari sebuah universitas yang berada di negara Amerika Serikat. Tokoh utamanya yaitu bernama Grant Taylor, yaitu seorang pelatih dari klub football di kampus tersebut.
Nah, tetapi permasalahan selalu menimpa tim yang dikepalai oleh Alan ini. Pertama, mereka selalu kalah di setiap kompetisi yang mereka tandingi. Kemudian para pemain-pemain terhebat di klub tersebut banyak yang memutuskan untuk pindah ke klub football lain. Kenapa? Dikarenakan mereka merasa bahwa klub football di sini tidak akan berkembang karena memang belum pernah menang sama sekali. Lalu yang terakhir, banyak dari kalangan murid-murid dan juga orang tua murid yang anaknya bermain di klub football tersebut ingin pelatih Glenn Taylor ini dipecat. Semua permasalahan tadi sebenarnya Glenn ini tahu, tetapi dia tidak langsung pasrah dan menyerah atau kena mental. Kemudian berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, apa yang dia dapatkan? Ya, dia mengetahui jawaban atas segala permasalahan dia tadi. Nah, Glenn ini tidak jadi dipecat dan dipercaya untuk meneruskan kepelatihannya di klub football itu. Kemudian dalam pertandingan satu musim ini, tim Alan selalu mendapatkan dalam kemenangan hingga mencapai babak playoff untuk memperebutkan slot ke dalam kompetisi football yang lebih tinggi di wilayah tempat tim Alan ini bertanding. Nah ini yang terpenting, ada suatu momen yang mana menurut saya dan juga pasti orang pikirkan, yaitu mengenai momen terpenting dari film ini, yaitu saat pemain dan juga kapten dari tim football didikan Glenn ini merasa patah semangat akibat akan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, karena lawan yang akan mereka hadapi ini adalah juara bertahan 3 kali dari kompetisi yang tim football Glenn ini akan ikuti. Alan sendiri tidak pasrah begitu saja dan memberikan suatu tes pada kapten timnya yang bernama Brock. Brock sendiri disuruh mengangkat dengan mata tertutup dengan sebuah kain gitu kan, dan juga disuruh untuk membawa beban di punggungnya, yaitu temannya sendiri. Glenn menyuruh Brock merangkak, tetapi lututnya tidak boleh mengenai tanah ataupun beristirahat di tengah jalan sehingga ia tidak kuat lagi. Brock sendiri awalnya sudah terlihat letih dan akan ambruk pada tahap awal, tetapi alangkah hebatnya Tuhan dan juga buat dari konsistenan Brock sehingga ia dapat merangkak sejauh 50 yard, yaitu panjang lapangan football dari ujung sampai ujung tanpa terjatuh. Meskipun memang ia merasa sangat letih dan napasnya sangat berat saat ia melakukan hal itu. Kunci dari keberhasilan ini adalah dari sejauh mana kita menggapai sesuatu, tapi kita jangan pernah merasa cepat puas. Brock sendiri merasa dirinya sudah cukup jauh, tetapi dengan gembala yang baik, yaitu pelatihnya, yaitu Glenn Taylor, ia dapat mempertahankan usaha awal yang ia ingin capai, yaitu sejauh 50 yard dengan sekuat tenaganya, dan akhirnya ia berhasil. Nah, film ini berakhir dengan ending yang bahagia, terutama bagi Glenn Taylor, karena timnya berhasil menjuarai kejuaraan football yang diselenggarakan. Walaupun timnya sendiri selalu diremehkan dan cemooh oleh orang lain, tetapi buah dari kepercayaan dan kekonsistenan membuatkan hasil yang sangat memuaskan. Istri Alan sendiri juga hamil dan time skip, dan kemudian singkatnya Alan mempunyai seorang putra, dan tim football tersebut semakin sukses karena menjuarai setiap kompetisi yang dihelat. Oke, selanjutnya mengenai kesetiaan. Di dalam Galatia 1 ayat 1-10 menceritakan mengenai tentang perjalanan Paulus dalam misi penginjilan ke kota-kota penting di masa pasca kematian Yesus Kristus. Nah, kotanya seperti Galatia, Efesus, Roma, dan Kolose. Paulus berkata bahwa Tuhan adalah satu dan Dialah pembawa damai, dan tidak ada dapat yang menjadi sepertinya atau menggantikannya. Keselamatan kita tidak tergantung dari perbuatan kita, melainkan melalui iman yang kita peroleh selama kita hidup. Banyak orang yang berbalik dari Kristus dan malah mengikuti Injil lain. Dalam Yoel 2 ayat 13, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah pada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang dan sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Maksudnya adalah bahwa Tuhan akan selalu mengasihi ciptaannya, yakni kita, walaupun seringkali kita ini mengoyakkan hati Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 12 ayat 2, majunya Sisak, Raja Mesir yang menyerang Yerusalem, karena mereka berubah dan telah setia kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarik 19 ayat 9, dalam setiap tindakan kita harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan juga rendah hati. Dalam 2 Tawarik 26 ayat 16, hanya orang-orang yang suci yang dapat memasuki bait Allah.
Oleh karena itu, orang yang sudah rusak karena kesombongan, serendah apapun itu, tidak akan layak masuk ke dalam kebaikan suci itu. Dalam 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya, ini Yesus Kristus. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12, aku bersyukur kepada Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dalam Wahyu 1 ayat 5, Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Dalam 2 Korintus 1 ayat 18, demi Allah yang setia, janji kami kepada kami bukanlah serentak ya dan tidak. Dalam Wahyu 2 ayat 10, janganlah takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kita setia sampai mati, dan Allah akan mengaruniakan mahkota kehidupan, penghargaan yang berlimpah dan lebih dari sebuah kehidupan, itu masuk surga. Dalam Malayaki 2 ayat 15, Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh. Janganlah tidak setia terhadap istri dari masa mudamu. Mika 6 ayat 8, manusia harus berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati dalam kemuliaan Allah. Dalam Ulangan 7 ayat 9, Allah selalu memegang janjinya kepada bangsa Israel dengan memberikan tanah perjanjian hingga beribu-ribu keturunan. Tapi bangsa Israel selalu bersikap menyimpang sehingga lama dalam mencari tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sekitar 40 tahun lamanya mereka jauh sekali ya, gitu, menyimpang. Dalam Mazmur 31 ayat 23, kasihilah Tuhan sebab Tuhan menjaga orang-orang yang setia kawan, tetapi orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Dalam 22 Timotius 2 ayat 13, Tuhan tetap setia, bahwa kita tidak setia sebab Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam Mazmur 86 ayat 15, Allah seorang penyayang dan pengasih, panjang umur kemuliaannya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam Amsal 19 ayat 22, lebih baik menjadi orang yang miskin daripada menjadi seorang pembohong. Jadi dalam suatu kerendahan juga masih ada kebahagiaan di dalamnya. Dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Seringkali orang menyampaikan hal yang memiliki skala kecil, karena itu mudah dilakukan atau tidaklah terlalu penting. Tuhan sendiri lebih suka dengan orang yang setia dalam setiap pekerjaannya, sehingga hal-hal kecil akan menjadi ujian dalam mengukur kesetiaan manusia dengan Allah. Karena Allah menganggap manusia itu adalah kecil, tetapi ia sangat menyayangi hal yang kecil itu. Dalam Titus 2 ayat 10, janganlah curang tetapi hendaklah tulus dan setia. Dalam Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kita tidak hendak bersahabat dengan dunia ini, maka ia akan menjadi musuh Allah. Dalam Zakaria 7 ayat 9, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing, yaitu kasih terhadap sesama manusia. Nah, kemudian bab 6, visi hidup. Hidup kita pasti ada batasnya dan juga dipastikan akan mengalami akhir atau kematian. Awal mula kita biasanya di saat dalam kandungan, tapi secara resmi adalah saat kita lahir. Adanya akte gitu. Klasifikasi usia sesuai dengan kehidupan kita di bumi menurut Kronos. Dari usia 0 sampai 7 yaitu masa kanak-kanak. Usia 7 sampai 23 masa sekolah atau remaja. Usia 23 sampai 60 itu masa kehidupan. Nah, usia 60 sampai 70 atau kalau misal bisa sampai 80 bukan masa tua. Di usia 70 sampai 80 merupakan masa-masa manusia rentan sekali dalam mengalami kematian atau meninggal. Mencapai usia 70 sampai 80 dalam firman Tuhan dikatakan sudah sangat hebat, karena banyak sekali manusia yang tidak dapat mencapai umur sekian tetapi sudah meninggalkan dunia ini. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 6, karena itu perhatikanlah bagaimana kehidupan kita berlangsung. Jangan seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti seorang arif dan selalu menggunakan waktu yang ada, karena setiap hari
yang berlalu di dunia ini adalah jahat. Dalam Mazmur 90 ayat 20, masa hidup manusia 70 tahun apabila kuat, 80 apabila sudah menjadi kebanggaan. Intinya, manusia dapat berumur panjang seperti tadi sudah menjadi suatu kekuasaan Allah pada kita. Dalam Yakobus 4 ayat 14b, apa arti kehidupan kita? Sebab kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebentar saja. Bagaikan uap yang terlihat di awal, lalu akan lenyap termakan angin. Baik, selanjutnya ada tujuan hidup manusia. Yang pertama, dirancang untuk menyenangkan Allah. Jadi manusia memiliki tujuan untuk membagikan Allah sebagai anaknya. Analoginya adalah seperti hewan peliharaan yang pernah kita punya. Kita merawatnya dengan tujuan untuk menyenangkan hati kita di saat kita sedang tidak senang, berduka, atau bad mood dan segalanya. Hal tersebut sama seperti kejadian kita sebagai manusia terhadap Allah. Yang kedua, kita dibentuk menjadi anggota keluarga Allah. Sebab menjadi anggota keluarga Allah adalah indah karena dilindungi akan kuasa-kuasanya. Yang ketiga, kita diciptakan menyerupai Kristus. Yesus sendiri memiliki rupa sama seperti kita, hanya saja memiliki hati yang berbeda. Karena itu Allah membawa manusia ke bumi agar manusia dapat mencontoh apa yang Yesus juga lakukan di bumi. Yang keempat, kita didesain untuk melayani Allah. Allah mau kita hidup untuk selalu melayaninya dalam segala keadaan. Yang kelima, kita dibuat untuk sebuah misi. Dia menciptakan kita ke dunia bukan tanpa tujuan, melainkan satu, yaitu hidup di dalam kemuliaannya. Caranya itu dengan menambahkan iman kepercayaan kita di bumi. Dalam 1 Korintus 12 ayat 1-11, sebab kepada yang seorang roh memberikan. Yang pertama, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, roh yang sama memberikan iman. Yang keempat, karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima, roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizatnya. Yang keenam, karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh, karunia untuk membedakan macam-macam roh. Yang kedelapan, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Yang kesembilan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, yang ingin saya bahas yaitu bahasa roh ini tuh gak bisa kita pelajari. Bahasa roh ini tuh datang dari Allah. Ya, dalam bentuk karunia memang betul. Jadi, apabila kita dapat berbahasa roh, kita janganlah menganggap itu hal yang biasa gitu. Hanya orang-orang tertentu saja dapat berbahasa roh. Jadi setiap orang memiliki visi dan tujuan berbeda. Jadi kita tidak dapat selalu bergantung kepada orang lain, terlebih orang yang memiliki pandangan sangat berbeda terhadap visi di kehidupan kita. Setelah lulus dari pekerjaan menanti kita itu biasanya di bidang bisnis, bidang pendidikan, bidang pemerintahan, pelayanan, kombinasi, mengikuti arus saja, menjadi apa gitu, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama, visi hidup. Mengenali langkah demi hari menuju tujuan hidup. Visi hidup sendiri sangatlah penting bagi setiap individu. Peran khusus apa yang akan dilakukan baik dalam profesi maupun dalam pelayanan. Itu bakat seseorang dapat berbeda-beda, jadi tidak dapat disamakan. Kemudian peran khusus apa yang akan dilakukan baik dalam profesi manapun dalam pelayanan. Dijabarkan dan dituliskan dengan baik. Yang ketiga, rumuskan visi dengan menyatakan makna dan tujuan hidup. Yang keempat, falsafah hidup seseorang dapat tergambar dari visi hidupnya. Kenapa visi hidup itu penting? Penjelasannya itu visi mendorong seseorang untuk tetap fokus kepada tujuan. Visi akan menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan terbaik. Karena itu visi harus dimiliki dan dipelihara selama hidup kita. Visi menolong kelak dalam kesaksian hidup integritas. Contohnya itu seperti Yusuf dan Daniel. Lalu semangat dan kegiatan bekerja. Yang ketiga, sikap penuh kasih dan tidak egois. Yang keempat, kemampuan bekerja dalam tim. Yang kelima, menentukan sikap dan pandangan akan uang. Hal yang bersifat keuangan adalah salah. Yang keenam, menghindari sikap instan, serba cepat. Orang yang serba cepat berarti tidak mau berproses atau mau mengalami masalah. Orang yang bermasalah bisa dikatakan bukanlah manusia normal. Karena setiap orang pasti akan mengalami sebuah permasalahan di sepanjang hidupnya. Mohon maaf, tadi ada orang yang tidak pernah memiliki masalah. Bisa dikatakan bukanlah manusia normal. Sebab manusia pasti memiliki masalah. Nah, yang berikutnya penting dalam membuat visi dalam Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Allah telah menciptakan sesuatu. Sebab segala sesuatu diciptakan untuk Dia dan oleh Dia. Pesan Allah amanat agung Kristus, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada di dalam Matius 28 ayat 19-20.
Dalam 1 Korintus 3 ayat 8, semua orang yang memberitakan Injil lewat dengan cara yang berbeda akan tetap menerima upahnya dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Bagaimana menentukan misi hidup? Yang pertama dari doa, kedua minat atau passion kita, ketiga talenta, keempat pendapat orang lain, yang kelima perasaan damai. Pesan Tuhan Yesus yang terakhir yaitu Matius 29 ayat 18-20. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisan mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu sebab aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Visi atau misi yang kita sebagai orang Kristen dapat terapkan. Yang pertama, peran aktif. Visi kita berperan aktif memberitakan Injil dan mempergandakan murid melalui pendidikan, ilmu, dan teologi secara holistik. Misi kita itu mendalami ilmu, mendalami teologi, membina hubungan atau relasi dengan setiap orang, melayani dalam institusi pendidikan sekuler dan teologi, melayani gereja, melayani dalam pihak kelompok, dan terakhir memberi pengaruh positif. Strategi dalam mencapai visi atau misi itu. Yang pertama, belajar dan mengembangkan ilmu fisika dan matematika. Kedua, belajar teologi formala. Ketiga, membentuk teman holistik antar sekular. Yang keempat, membina permuridan atau kelompok. Dan kelima, komitmen mau melakukan hal itu secara penuh. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendor, biar rohmu menjaga-jaga dan layanilah Tuhan. Seringkali kita dalam memberitakan Injil mengalami keputusasaan, tetapi tahanlah hal tersebut dalam nama Roh Kudus. Yang 7 terakhir mengenai amanat agung. Upah dosa ialah maut di dalam Roma 6 ayat 23. Kasih dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah sehingga ia rela mengadakan yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyampaikan kita atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Lalu percaya di dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu percaya mengaku dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka itu kunci akan keselamatan kamu. Satu-satunya jalan ada di dalam 3 Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, itu Yesus. Jadi tidak ada jalan keselamatan selain daripada Yesus. Status kita dalam Yohanes 1 ayat 12-13, tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita bukan diperanakan, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang lelaki, tetapi melainkan dari Allah. Panggilan kita dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Roma 10:14, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Sesuai dengan amanat agung yang ada dalam Matius 8:19-20, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Bagaimana kita mengikuti perintah dari Tuhan ini? Yang pertama, menjadikan murid Yesus. Menjadikan murid ada orang-orang yang masih belum diselamatkan. Kedua, membaptis mereka. Ketiga, mengajar mereka. Dan terakhir, mengulanginya, mencari lagi orang yang dapat kita selamatkan. Di mana Yesus ketika meminta saya untuk pergi. Dalam amanat agung ini bukan hanya penugasan agung, tetapi juga penyertaan Allah kepada kita yang juga lah agung. Allah beserta kita kemanapun kita pergi, baik saat hendak memberitakan Injil dan juga aktivitas kita lainnya yang selalu menyertakan Allah. Paulus di dalam suratnya menyatakan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah, yaitu co-worker. Ini dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 9 dan dalam 2 Korintus 6 ayat 1. Di dalam Yakobus 4 ayat 13-14, hidup kita ini hanyalah singkat saja. Teladan tokoh yang pertama Paulus. Tujuan utama hidupnya selama ini adalah untuk menyebarkan kebenaran tentang adanya Yesus Kristus ke seluruh kota di dunia. Paulus pernah berkata di dalam Filipi 3 ayat 10, yang kuhendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Lalu David Livingstone, dia mengatakan bahwa ia tidak akan terikat pada materi apapun dan juga pada suatu hal apapun kecuali hubungannya dengan Yesus Kristus. Lalu Cynthia Denovenson, seorang pendiri HKBP, ia pernah berkata, "Ya Tuhan,
hidup atau mati, biar aku berada di tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan. Refleksi singkat yang kita dapat peroleh dari amanat agung Allah. Tindakan nyata apa yang dapat kita lakukan? Seperti apa pribadi pengikut Yesus di dunia kerja? Yesus seorang yang memiliki sifat pertama integritas atau kejujuran. Berapa besar nilai integritas yang kita terapkan dalam keseharian kita dalam pekerjaan atau studi dan lain hal sebagainya. Yang kedua, Yesus memiliki nilai tanggung jawab. Lalu yang ketiga, transparan. Itu tidak ada kekhawatiran terhadap diri kita, bersifat terbuka, dan tidak ada hal lain yang disembunyikan terhadap kepercayaan kita pada seseorang. Yang keempat, melayani. Menjadi seorang yang bertanggung jawab, bisa menjadi ketua dalam suatu organisasi, memangku jabatan penting suatu instansi, dan lain sebagainya. Yang kelima, kerendahan hati atau humility. Allah mengasihi orang yang rendah hati atau tidak congkak. Oleh karena itu, kita harus selalu rendah hati terhadap segala hal yang ada di dunia ini. Nah, ini penting, memberitakan Injil sebagai saksi Kristus atau melakukan amanat agung. Perintah Allah tidaklah harus pergi secara fisik memberitakan Injil keluar sana, tetapi kita dapat melakukannya terhadap seseorang yang ada di sekitar kita terlebih dahulu, terutama terhadap seorang yang seiman terhadap kita, tetapi ia kurang percaya kepada kuasa Yesus dalam penginjilan. Oleh karena itulah Tuhan ingin kita berkontribusi untuk menolong orang yang seperti itu. Semoga rencana Allah memang sangatlah indah ya. Baik, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.